Salam, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Albertus Leameo, kelas T, Prodi Pendidikan Sosiologi, NIM 19.225.11.00. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sosiologi Konflik dengan soal masalah-masalah sosial yang ada di tempat tinggal dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan teori konflik. Masalah sosial yang saya angkat pada hari ini adalah maraknya kasus korupsi di Indonesia. Survei Transparansi Internasional Indonesia telah mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK pada Selasa 25 Januari 2022. Pada indeks tersebut, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Manajer Riset Teknologi Informasi Wawan Suyutmiko mengatakan Indonesia berhasil memperoleh skor 38, di mana nilai tersebut meningkat 1 poin dari tahun lalu. Meskipun begitu, kata Wawan, skor yang Indonesia peroleh masih di bawah rata-rata IPK global, yakni 43. Indonesia memperoleh skor IPK 38 dan ranking 96 pada perolehan nilai tahun ini. Tahun ini meningkat dari perolehan tahun lalu yang skornya 37, kata dia saat menerangkan perolehan IPK di Indonesia. Faktor penyebab korupsi di Indonesia. Faktor penyebab korupsi penting diketahui tiap warga negara. Korupsi merupakan praktik yang merugikan negara dan juga rakyatnya. Korupsi termasuk tindakan melanggar hukum di seluruh dunia. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, memaparkan adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan seorang melakukan korupsi. 2 di antara faktor internal disebut, yakni keserakahan serta rendahnya hukuman. Faktor internal karena keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan hukuman rendah untuk pelaku korupsi. Faktor eksternal yang menyebabkan orang melakukan korupsi, yakni kegagalan sistem. Hanya saja dia menilai inti dari masalah korupsi terletak pada lemahnya integritas pada individu. Kasus korupsi yang terjadi saat ini di Indonesia. Kasus yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu kasus korupsi helikopter AW1001 TNI Angkatan Udara merugikan uang negara sebesar 224 miliar. KPK akhirnya tahan John Irfan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya melakukan penahanan terhadap Direktur PT Pratama Jaya Mandiri atau PT DJM, Johan Irfan Kenway. Johan Irfan merupakan tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter angkut Agusta Westland atau AW11 TNI Angkatan Udara pada Selasa 24 Mei 2022. John Irfan diketahui sudah terlebih dahulu berstatus tersangka. Penahanan terhadap John berdasarkan hasil penyidikan dengan memeriksa sebanyak 30 saksi. Menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk kemudian meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. KPK sebelumnya telah mengumumkan tersangka John Irfan Kenway, kata Ketua KPK di Firly Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 24 Mei 2022. Firly menjelaskan konstruksi perkara hingga menjerat tersangka John. Berawal pada tahun 2015, tersangka John merupakan Direktur PT DJM dan pengendali PT KCG bersama Lorenzo Periani sebagai pegawai perusahaan pengadaan helikopter AW Nemui Muhammad Saifei. Ketika itu masih menjabat selaku asisten perencanaan dan anggaran Tentara Nasional Angkatan Udara di wilayah Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, kemudian membahas diantaranya akan dilaksanakan pengadaan helikopter AW101 VIP TNI Angkatan Udara.
ucap Firly. Lebih lanjut, peran tersangka John merupakan salah satu agen AB diduga selanjutnya memberikan proposal harga pada MS dengan mencantumkan harga untuk satu unit helikopter senilai 56,4 US juta. Di mana harga pembelian disepakati John dengan pihak AB untuk satu unit helikopter AB 101 hanya senilai 39,3 juta US dollar atau ekuivalen dengan 500,14 miliar, kata Firly pada November 2015. Kata Firly, panitia pengadaan helikopter AB 101 VIP TNI Angkatan Udara mengundang tersangka John untuk hadir dalam tahap prakualifikasi dengan menunjuk langsung PT DJM sebagai pemenang proyek. Solusi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Berikut 5 langkah nyata Presiden Jokowi dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia seperti tertuang dalam buku 2019 Jokowi Lagi Prestasi dan Visi untuk Indonesia Maju. Langkah yang dapat kita lihat yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi korupsi Indonesia. Pertama, reformasi birokrasi. Pada masa pemerintahannya, Jokowi mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Sehingga reformasi birokrasi merupakan langkah yang strategis untuk membangun aparatur negara dalam mengelola pemerintahan yang lebih baik. 2. Instruksi Presiden Pemberantasan Korupsi. Pada tanggal 6 Mei 2015, Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan. Instruksi Presiden ini merupakan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 55 Tahun 2015 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2015 yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2012. 3. Revolusi mental. Revolusi mental pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1956. Jokowi merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia menggalakkan lagi gerakan revolusi mental untuk mencegah korupsi. Menurutnya, tata kelola sistem yang sudah tidak cukup. Masyarakat mesti diarahkan dalam mengenali karakter originalitas bangsa ini. Jokowi menganggap gerakan ini sebagai keharusan agar masyarakat dapat mengenali karakter originalitas bangsa ini dalam persoalan korupsi, kolusi, bobroknya birokrasi sehingga memicu kikisnya karakter bangsa. 4. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Jokowi memiliki komitmen yang dapat dilihat dalam nawacita poin keempat yang bunyinya menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kelima, dukung KPK. Jokowi mendorong KPK untuk menjadi institusi yang menakutkan bagi para koruptor melalui gebrakan-gebrakan KPK. Jokowi berdiri di pihak KPK dan masyarakat untuk memperjuangkan KPK yang sering coba dilemahkan melalui berbagai macam cara. Misalnya pada 2015, DPR menginisiasi revisi Undang-Undang KPK ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas untuk mengatur soal penyadapan dan penuntutan. Pada draft tersebut, KPK diminta izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri sebelum menyadap terduga koruptor. Publik itu menolak keinginan DPR, tapi para wakil rakyat bergeming. Jokowi akhirnya menerima aspirasi masyarakat. Dia menolak usulan dan revisi Undang-Undang KPK. Pada 2017, DPR juga mengangket KPK lewat sebuah pansus yang dibentuk lintas fraksi. Publik mengecam, tapi seperti biasa DPR tetap pada keinginannya. Namun saat DPR melaporkan hasil angket pada Presiden, Jokowi menolak menerimanya. Itu wilayah DPR, jangan dibawa ke saya, kata Jokowi. Usulan KPK perkuat pemberantasan korupsi global. Komisi Pemberantasan Korupsi ikut dalam pertemuan internasional Conference of States to the United Nations Conference Against Corruption yang berlangsung secara hibrid di Sharm el-Sheikh, Mesir. KPK setidaknya mengusulkan berbagai hal terkait upaya penguatan pemberantasan korupsi.
Wakil Ketua KPK Lili Panturi Siregar menyampaikan Indonesia mendorong upaya pemberantasan korupsi global dengan menyampaikan 3 poin usulan, yakni pemanfaat teknologi untuk menangani korupsi, langkah konkret dalam mencegah korupsi di sektor swasta, serta penguatan kerjasama internasional. Sebagai komitmen dan peran aktif Indonesia dalam upaya global pemberantasan korupsi, Lili juga menyampaikan rencana dan prioritas Presiden Indonesia pada Pokja Anti Korupsi G20 Anti Corruption Working Group tahun 2022. Dalam hal tersebut, KPK mendorong 4 isu prioritas, yaitu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, partisipasi publik dan pendidikan anti korupsi, pengawasan profesional, enablers dalam tindak pidana pencucian uang, serta korupsi di sektor renewable energi. Masalah sosial atau isu sosial korupsi ini apabila dikaitkan dengan teori-teori perubahan sosial atau teori konflik. Teori konflik memiliki asumsi dasar bahwa perbedaan kepentingan antar kelas sosial menciptakan relasi sosial yang bersifat konfliktual. Akar dari terciptanya konflik dalam masyarakat adalah ketidakmerataan distribusi kekuasaan dan kekayaan menciptakan kesenjangan kelas sosial. Kekuasaan meliputi akses terhadap sumber daya, level kekuasaan individu, atau kelompok berbeda. Perbedaan inilah yang disebut kesenjangan. Semakin besar kesenjangan, semakin besar potensi timbulnya konflik sosial. Misalnya, dalam masalah sosial ini, tidak puas dengan gaji atau penghasilan terima dalam satu lembaga terhadap aparatur sipil negara atau ASN di perkantoran atau instansi karena masyarakat yang dimiliki dalam diri sehingga menimbulkan konflik sosial itu sendiri, yaitu korupsi tadi. Baik, sekian paparan materi masalah sosial dari saya. Atas perhatiannya, sekian, terima kasih.